Tuhan, sampai kami benar-benar bisa percaya akan firman. Sampai kami benar-benar Tuhan bisa mengerti apa yang Engkau mau Tuhan. Tuhan Allah Roh Kudus, biar hari ini Tuhan, Engkau yang menguasai seluruh pikiran kami. Karena kami mau menawan segala pikiran kami dan menundukkannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biar kami tidak menerima setiap firman yang dibagikan di tempat ini ataupun dimanapun kami menerimanya. Dengan akal kami, dengan pikiran manusia kami. Tapi biar Tuhan, Roh Kudus yang bersaksi bagi jiwa kami akan setiap firman yang akan kami dengar Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang beracara. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Ini adalah anak-anak yang Engkau miliki Tuhan. Dan Engkaulah Tuhan atas hidup mereka masing-masing. Beracara dalam jiwa mereka. Beracaralah dalam batin mereka Tuhan. Sampai benar-benar Tuhan, hanya firman-Mu yang mengubahkan hidup setiap anak-anak-Mu. Kami siapkan jiwa kami untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yemima. Barangkali ada yang belum kenal. Tadi Steve main sebelum kita praise, Steve main Yesus berkata. Jesus said, Yesus berkata maju, kita maju. Yesus berkata kita angkat tangan, kita angkat tangan. Itu syaratnya adalah Yesus berkata. Syaratnya Yesus berkata. Jadi kita boleh melakukan kalau Tuhan Yesus berkata. Kalau misalnya saya hari ini share di tempat ini. Hari ini saya share di tempat ini. Dan kalian sudah pernah baca firman Tuhan. Misalnya gini, saat saya share di tempat ini. Yang saya katakan sekarang, roh kalian bisa nangkep. Jiwa kalian bisa nangkep. Apakah yang saya katakan benar atau enggak, itu kalau kalian kenal firman Tuhan. Gimana caranya kita bisa tahu, kita bisa kenal apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan katakan. Kalau kita enggak tahu firman Tuhan itu seperti apa. Jadi saat Yesus berkata di dalam Yohanes 1 ayat 1, kita buka. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini di sini dikatakan firman sama dengan Allah. Siapa yang di sini bisa matematika? Bisa pelajaran matematika? Bisa? Enggak pada bisa tah. 1 sama dengan 1, bener enggak? 1 tambah 1 sama dengan 1. Bener nggak? Kata Naf tadi salah. 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi kalau misalnya di sini berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri, benar? Benar nggak? Ini firman Tuhan yang bilangnya. Jadi untuk kita tahu apa yang Tuhan Yesus katakan dalam hidup kita. Tadi nyanyi lagunya Engkau Allah yang tak terbatas. Gimana caranya kita tahu kalau Dia adalah Allah yang tak terbatas? Kalau kita nggak pernah baca Alkitab dan kita nggak pernah tahu kalau Tuhan pernah membelah lautan. Gimana caranya kita bisa tahu Tuhan pernah membelah lautan kalau kita nggak baca firman Tuhan itu? Gimana caranya kita bisa tahu kalau Tuhan Yesus itu pernah membangkitkan orang mati? Gimana caranya kita bisa tahu kalau misalnya kita punya masalah, kita punya permasalahan, Tuhan Yesuslah jalan keluarnya dalam hidup kita? Gimana caranya kita bisa tahu kalau kita nggak baca firman? Kalau kita nggak kenal firman Allah ini? Berapa banyak dari kita yang hidup yang sudah melayani di tempat ini dimanapun kalian berada? Angkat tangan. Banyak dari kita ya yang sudah melayani. Harusnya sebagai anak Tuhan kita punya kehidupan dalam kehidupan pribadi membaca Alkitab. Ini menjadi isu, ini menjadi pembahasan kemarin waktu kita dopeng. Gimana ya anak-anak supaya anak-anak ini bisa baca Alkitab?
Gimana supaya anak-anak ini sebagai yang diutamakan itu buat pelayan-pelayan Tuhan. Saya sadar di masa muda kita, ini yang saya alamin ya. Baca Alkitab itu menjadi suatu hal yang saya tuh malas gitu baca Alkitab. Saat saya pertama kali melayani di tempat ini itu SMA. Tapi saat saya pelayanan, pernah loh saya setengah tahun gak baca Alkitab. Tapi saya pelayanan full. Ya nari iya, ya ke pulau-pulau iya. Tapi baca Alkitab enggak. Punya kehidupan pribadi dengan Tuhan gak saat teduh enggak. Saya pelayanan saya jalan. Tapi ternyata saya gak punya kehidupan pribadi dengan Tuhan. Dan orang lain lihatnya saya baik-baik aja. Tetapi sebenarnya pelayanan itu hanya sebagai sebuah pelarian saya dari rumah. Jadi mau kehidupan kita, pelayanan kita sehebat apapun, kalau kita gak punya kehidupan pribadi dengan Tuhan, ngapain gitu. Saya belajar tentang Saul dan Daud. Saul itu dia raja, dia dipilih sebagai raja karena bangsa Israel minta nih, saya punya raja, kami punya raja. Tuhan minta, bangsa Israel minta dan Tuhan memandang itu jahat. Tuhan memandang itu permintaan bangsa Israel jahat. Minggu kemarin Sheni dan Kobom sharing tentang bersepakat. Tentang bersepakat, betul kok? Saya nanya, orang-orang yang mendirikan Babel, Menara Babel, itu mereka bersepakat nggak untuk mendirikan Menara Babel? Bayangin ya, dia ngumpulin emas semua dikumpulin emasnya. Mereka sepakat untuk bikin Menara Babel. Tapi apakah kesepakatan mereka itu berasal daripada Tuhan? Enggak. Dan bangsa Israel juga sepakat. Untuk bangsa Israel, kami mau punya raja. Tapi Tuhan pandang itu sebagai sebuah kejahatan. Tapi akhirnya karena seperti firman Tuhan, kalau kita merang-rau minta Tuhan, apapun minta Tuhan, nanti Tuhan kasih. Itu firman Tuhan yang bilang, kamu minta, maka kamu akan diberi. Karena bangsa Israel minta, karena belas kasihan Tuhan kasih seorang raja yaitu Saul. Ganteng orangnya, lebih tinggi dari orang-orang kaumnya. Dia lebih tinggi dari kaum, jadi kelihatan kalau dia berdiri. Saul itu orang yang saya nggak pernah membaca Saul datang kepada Tuhan, Saul memuji Tuhan, Saul punya kehidupan pribadi bersama dengan Tuhan. Rasanya saya belum pernah baca itu. Tapi dia dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Dia dipilih Tuhan memimpin bangsa Israel. Waktu pas dia menjadi seorang raja, Tuhan tetap gak kasih rohnya dalam hidupnya. Tetap kasih. Tuhan bilang apa? Tuhan memberikan rohnya untuk Saul. Roh Tuhan berkuasa atas Saul. Tuhan tetap gak kasih rohnya dia ke hidup Saul, tetap kasih. Pengurapan tetap dia kasih. Dia memenangkan bangsa Amon. Tapi ternyata saat kita mau buka 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 12. Coba kita mau baca 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 12. Lalu berkatalah, 11, 12. 11. Sorry, 1 Samuel 13 ayat 11. Tetapi kata Samuel, apakah yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Michmas. Next. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan
menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Lihat, dari hasil dari kehidupan pribadi Saul adalah pemberontakan. Dia boleh jadi raja, dia boleh Tuhan bilang memberikan rohnya kepada dia, tapi hasil daripada kehidupan pribadinya dia itu adalah pemberontakan kepada Tuhan. Dia lebih takut kehilangan rakyat daripada dia kehilangan Allah. Dia lebih takut orang-orang gak percaya sama dia daripada Tuhan sendiri, firman Tuhan sendiri. Betapa jahatnya hati Saul karena itu efek daripada dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Kita bisa mendengar, mungkin saat ini kita bisa mendengar, duduk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi apakah kita lebih percaya kepada saya, kalian lebih percaya kepada saya apa yang saya katakan, atau kepada firman Tuhan yang kamu dengar, yang kamu baca setiap hari, yang diilhamkan Tuhan kepadamu setiap hari? Mungkin kita di sini menghormati Ko Bom Bom sebagai pemimpin. Kita menghormati dia sebagai pemimpin di Lifeguard. Terus kalian punya masalah A, B, C, D, E, kamu cerita ke Ko Bom Bom, kita cerita sama Ko Bom Bom. Kita mengharapkan ada solusi dari Ko Bom Bom. Terus Ko Bom Bom kasih solusi kepada kalian, dan mungkin ujungnya tidak seperti yang kalian harapkan. Kalian bisa nggak nyalain Ko Bom Bom? Bisa. Tapi saat kamu punya kehidupan pribadi dengan Tuhan, kamu datang ke Ko Bom Bom, saya punya masalah A, B, C, D, E, terus Ko Bom Bom kasih solusi gini. Terus kamu merenungkan setiap solusi yang Ko Bom Bom kasih dan kamu hadapkan kembali lagi ke Tuhan. Tuhan, Ko Bom Bom kasih solusi ini. Menurutmu gimana? Menurut engkau gimana? Kalau Tuhan bilang jangan ya jangan. Kalau Tuhan bilang iya ya iya gitu. Kalau misalnya Tuhan bilang jangan terus kamu tetap jalan, orang Ko Bom Bom bilang kayak gitu, Tuhan Ko Bom Bom yang bilang gitu, itu solusi yang terbaik dari Ko Bom Bom. Terus kamu jalanin. Terus kamu kena kepentok masalah gitu. Masalahnya bukan selesai malah bertambah-tambah lagi. Itu jadi salahnya Ko Bom Bom enggak? Ko Bom Bom itu manusia yang bisa melakukan salah. Jangan pernah kalian mengharapkan semua orang yang ada di mimbar ini adalah orang yang baik dan benar. Jangan pernah mengharapkan orang-orang yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang paling holy dan paling benar. Jangan pernah mengharapkan itu. Sewaktu-waktu saya ataupun siapapun bisa aja melakukan dosa yang kalian gak pernah bayangkan sebelumnya. Dan saat kalian melihat saya berdosa, apakah hati kalian punya belas kasihan buat mendoakan saya, atau kalian justru mencibir saya? Itu respon hati kita. Saat kita, firman Tuhan mengubahkan hati kita. Saat kita ini hatinya seperti Daud yang bahkan sekalipun Daud buat salah pun dia sadar akan kesalahannya dan dia datang ke Tuhan. Jangan sampai respon hati yang kita punya itu seperti respon hati Saul yang banyak alasannya. Oh katanya ketua CG, katanya penari, tapi kok kelakuannya kayak gitu. Siapa bilang orang-orang gereja gak bisa melakukan dosa? Justru orang-orang yang cacat, orang-orang yang butuh Tuhan itu tempatnya di sini. Jangan pernah harap kalian menemukan orang-orang paling holy dan paling suci di gereja. Karena di gereja adalah tempat orang-orang berdosa yang mau bertobat datang ke Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan. Kalau kalian hari ini ada di tempat ini, sebelum datang ke sini kalian berbuat kesalahan. Mungkin kesalahan yang sepele atau kesalahan yang mungkin menganggap kalian, yang kalian anggap itu kesalahan yang sangat besar. Tapi saat kalian datang ke tempat ini, kalian punya sikap hati gini, oke Tuhan, saya datang ke sini sebagai seorang berdosa. Tapi saya mau Tuhan di tempat ini, Engkau sendiri yang ubah saya dari dalam, sampai saya tuh bisa berubah. Melalui Engkau, aku berubah. Jangan sampai kita punya sikap hati seperti Saul yang banyak alasannya, ya itu rakyat
pokoknya minta gini. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Tapi yuk kita punya kehidupan pribadi dengan Allah. Di dalam Mazmur 119 ayat 164. Di dalam Mazmur 119 ini kan ayat yang pasal yang paling panjang, bener gak? Bener gak? Pasal yang paling panjang 119 ini. Dan di pasal ini ternyata adalah pasal di mana menunjukkan bahwa Daud benar-benar mencintai dan mengasihi setiap firman yang Tuhan kasih. Ketetapan-ketetapan Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, semua yang Tuhan katakan itu Daud bilang, aku mengasihi, aku mencintai ketetapan-ketetapan, aku mencintai firman-firman, perintah-perintah yang Tuhan kasih. Gila, ini goals kita semua banget. Sampai kita tuh berkata, saat kita baca Alkitab, tidak lagi menjadi sebuah beban dalam hidup kita. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Kalau kalian baca seluruh pasal 119, saya tuh amazed banget sama Daud. Dia pembunuh, benar? Dia bahkan punya sebagai seorang pembunuh berencana, sebagai seorang pezina. Ngerebut istri orang, woy, gak cuma pacar orang, tapi istri orang dia rebut, dibunuh lagi suaminya. Dia pembunuh, dia melakukan kejahatan bahkan yang lebih ekstrim daripada daripada Saul, sorry. Saul ada gak tulisan Saul berzina? Ada gak? Coba saya tanya, ada gak? Gak ada. Saul membunuh suami orang, ada gak? Gak ada. Tapi apa yang membuat Daud ini dari seorang pembunuh bisa menjadi orang yang dikatakan hatinya melekat kepadaku, hatinya melekat kepada Tuhan. Karena 7 kali dalam sehari, pangkatnya Daud tuh raja, guys. Tapi dia punya sibuk, dia punya pemerintahan yang harus dia jalanin. Tapi dia bisa 7 kali dalam sehari datang ke Tuhan, memuji-muji Tuhan. Ini goals banget lah pokoknya Daud tuh. Goals banget. Kehidupan pribadi Daud itu goals banget. Dalam kesibukan apapun yang dia punya, dia itu tetap bisa datang ke Tuhan, memuji Tuhan. Dan dia memuliakan nama Tuhan. Dia menjadi orang yang hatinya melekat banget ke Tuhan. Jadi baca firman atau punya kehidupan pribadi dengan Tuhan. Bayangin Daud itu punya kehidupan pribadi dengan Tuhan dari kecil. Saat dia ngangon-ngangon domba, dia itu sebagai pemuji. Dia sambil ngangonin dombanya makan, dia sambil muji Tuhan. Dari kecil dia punya kehidupan pribadi dengan Tuhan. Tapi bukan sebuah kemustahilan kalau dia berbuat dosa. Akhirnya dia berbuat dosa. Dia punya kehidupan pribadi dari zaman kecil. Tapi saat dia jadi raja, dia merencanakan pembunuhan. Jadi jangan pernah berharap sekalipun kita punya kehidupan pribadi dengan Tuhan, kita nggak bisa jatuh dalam dosa. Kita itu manusia yang bisa jatuh dengan dosa. Tapi jangan sampai saat kita jatuh ke dalam dosa, ya udahlah emang gue berdosa. Jangan gitu. Tapi yuk kita punya respon hati yang gini, saya berdosa dan saya mau diinsafkan oleh Tuhan Roh Kudus, dan saya belajar untuk saya tuh keluar dari semua ikatan dosa ini, dan saya mau hidup seperti Daud yang memuliakan Tuhan. Kita mau hidup seperti Tuhan Yesus di bumi ini. Sesibuk apapun Yesus selama 3,5 tahun pelayanannya, dia selalu menyempatkan waktu, pagi-pagi benar Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus mencari tempat yang sepi dan datang kepada Bapa. Kalau kita baca Alkitab, kita tahu kebenaran, mana yang benar dan mana yang salah. Betul? Benar enggak? Dan kita mau buka di dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ
aku ada di tengah-tengah mereka. Sekarang kita ada lebih dari 1 atau 2 orang? Betul. Kalian lihat firman ini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau misalnya kita dalam ibadah ini tidak ngerasain aku nangis saat dengar firman Tuhan, aku gak ngerasain ada merinding-merinding Tuhan hadir. Tapi apa yang kita rasakan mengubah firman Tuhan ini enggak pernah bisa mengubah firman Tuhan ini. Saat kita tidak ngerasain apapun, saat kita bahkan gak ngerasain merinding, kita gak ngerasain nangis, kita gak ngerasain diubahkan, firman ini tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita percaya kalau Tuhan hadir di sini? Kita percaya Tuhan hadir di sini? Itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Kita baca Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hari ini kalian yang duduk di tempat ini, mungkin ada dari kalian yang, aduh masa depan saya gimana ya? Nanti kuliah saya gimana ya? Kira-kira orang tua saya punya uang gak ya buat menguliahkan saya? Kira-kira masa depan saya itu ada enggak? Saya bakalan bisa punya pekerjaan enggak? Saya bisa enggak meninggalkan kehidupan saya yang kacau? Masa depan saya sungguh ada enggak sih? Saya kasih kalian firman ini. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Apa yang kita alami hari-hari ini enggak pernah mengubah firman Tuhan ini. Tuhan enggak pernah bilang kondisimu saat ini tidak memungkinkan kamu untuk punya pekerjaan yang bagus, tidak memungkinkan kamu untuk kuliah di tempat yang baik. Tapi firman Tuhan ini bilang, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu gak pernah hilang. Itu yang Tuhan bilang, itu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita semua. Jadi kita mau percaya keadaan atau kita mau percaya sama firman Tuhan, itu keputusan kita masing-masing. Lalu di dalam Matius 5 ayat 13. Di dalam Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan? Jika ada lagi gunanya selain dibuang, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Firman Tuhan ini bilang, kamu adalah garam dunia. Di sini firman Tuhan bilang enggak, kamu nantinya akan jadi garam dunia. Enggak, firman Tuhan bilang apa? Kamu adalah garam dunia. Saat Melin duduk di situ, Melin adalah garam. Kalau garam yang Melin punya itu dikasih ke orang. Melin punya garamnya, garamnya yang Melin punya ini rasanya bisa buat orang jadi asin. Kalau Melin pahit, bisa nggak bikin sekitarnya pahit? Bisa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan bilang kamu adalah garam. Kamu mau kehidupan kamu baik, mau kehidupan kamu buruk, kamu adalah garam. Udah gitu aja, kamu garam. Tergantung kamu jadi garam yang memberikan kebaikan buat orang atau enggak. Kamu jadi garam yang buat orang tuh, saya ngerasa aman di dekat dia, saya ngerasa enjoy banget di dekat dia. Atau kita membawa orang-orang tuh resah kalau di dekat kita. Malas kalau ketemu sama dia. Kita itu garam. Dan firman Tuhan bilang kita garam dan itu tidak pernah mengubah apapun dalam hidup kita. Mau kita hidupnya baik, mau kita hidupnya buruk, firman Tuhan bilang kita adalah garam. Sama dengan halnya ayat 14, kita adalah terang. Kita adalah terang dunia. Saat kamu ada di kelas, kamu bisa mempengaruhi orang-orang di kelas kamu dengan hoax atau dengan kebenaran. Itu menjadi keputusan. Kita gak pernah bisa ngubah firman Tuhan ini dengan keadaan kita. Jadi saya harap dan saya berdoa kita itu bisa mengenal firman Tuhan. Kita bisa punya kehidupan pribadi dengan Tuhan. Saat kita baca firman, firman itu bisa jadi perisai dalam hidup kita. Saat saya bicara di tempat ini,
kalian bisa memfilter semua firman Tuhan yang saya katakan. Cie memang ngomongnya salah yang ini. Saya pernah baca firman Tuhan ini dan Tuhan mewahyukan gini. Kalian jangan anggap itu sebagai sebuah kebebalan. Tapi itu kalian roh yang ada di dalam kalian itu, Roh Kudus itu yang bersaksi ke kalian gitu. Saat siapapun yang berdiri di tempat ini memberikan firman Tuhan, Tuhan itu bersaksi di dalam jiwa kita. Tuhan Allah Roh Kudus itu bersaksi dalam jiwa kita melalui firman-firman Tuhan yang kita baca, yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Jadi yuk kita punya kehidupan pribadi dengan Tuhan dan kita baca firman Tuhan. Dan firman Tuhan seperti apakah yang bisa hidup dalam hidup kita? Firman Tuhan yang dibaca dengan seperti apakah yang benar-benar bisa terjadi dalam hidup kita? Kita baca di Ibrani 10 ayat 15. Di Ibrani 10 ayat 15. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Saat kita baca firman, saya bilang sama anak-anak CG, saya gini. Kalau kalian baca firman, sebelum baca firman berdoa dulu. Tuhan Roh Kudus, tolong firman Tuhan yang mau saya baca ini, Tuhan Roh Kudus yang bacain. Tuhan Roh Kudus yang bacain, ngomong nih ke jiwa Yemima, ke hati Yemima, bilang bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan Roh Kudus yang bilang nih ke jiwa Yemima kalau karena harapan tuh, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanku tidak akan pernah hilang. Saat kita baca Alkitab, jangan sampai kita baca Alkitab karena karena saya disuruh sama ketua CG saya untuk absen baca Alkitab. Udah gitu targetnya 10 lagi sehari. Kita baca Alkitab menjadi sebuah kewajiban dan bukan kerinduan. Kita menjadikan baca Alkitab itu sebagai tugas yang harus kita selesaikan. Tapi saya berdoa kita semua bisa baca Alkitab itu benar-benar dengan Roh Kudus yang bilang, benar-benar Roh Kudus yang bersaksi. Pertama kali saya mengalami firman Tuhan ini, firman yang dibilang Roh Kudus sendiri yang bersaksi di jiwa saya waktu itu saya lagi pertama kali itu waktu saya lagi sendirian di rumah, orang tua saya pergi dan saya memutuskan untuk saya baca Alkitab. Hari itu saya dengan sungguh-sungguh baca Alkitab, entah kenapa, pokoknya hari itu saya sungguh-sungguh baca Alkitab. Dan ada satu firman Tuhan bilang gini, inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanya lah aku berkenan. Dan saya tuh ngedengar firman itu, ngebaca firman itu tuh hati saya tuh tersentuh. Dan saya ngerasa dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari, dengan cara cepat, semenit selesai. Gak akan pernah bisa ngubah kita. Oke, yang penting kamu baca nanti firman Tuhan sendiri. Ada firman Tuhan bilang, firman Tuhan tidak pernah gagal untuk menjalankan perintah-perintahnya. Tapi firman itu pasti akan jadi dalam hidup kita. Saya tahu firman itu akan jadi dalam hidup kita, tapi firman Tuhan yang seperti apa? Firman Tuhan yang kita nggak tahu, kata-katanya apa, Tuhan ngomong apa kita nggak tahu. Kita firman Tuhan yang kita baca dengan cara cepat, apakah kita bisa ngerti gitu? Saya bilang sama anak-anak CG gini, kamu nggak apa-apa baca 1 ayat pun sehari nggak masalah menurut saya. Tapi kamu benar-benar meneliti firman itu, mencari kehendak Tuhan dari firman itu. Kamu baca 1 pasal, hari ini Matius 1 ayat 1, besok Matius 1 ayat 1. Gak apa-apa, asal Roh Kudus memang lagi ngomong di situ. Tuhan Roh Kudus memang lagi ngomong nih dari ceritanya, misalnya dari ceritanya Yunus.
Kamu baca ulang-ulang Yunus, hari ini Yunus, besok Yunus, lusa Yunus, sampai 5 hari kamu baca Yunus bolak-balik. Menurut saya nggak apa-apa. Karena Tuhan sedang bicara melalui cerita Yunus dalam hidup kamu. Jadi firman Tuhan itu jangan jadikan itu menjadi sebuah beban, apalagi beban. Ada target-target, apalagi kalau targetnya 10, kok saya aja belum nyampe 10. Tapi firman Tuhan itu dibaca, bilang gini, Tuhan Roh Kudus, saya mau baca firman. Tolong Tuhan Roh Kudus yang bersaksi ke jiwa saya, ke hati saya, sampai saya tuh ngerti firman ini. Beda enggak? Firman Tuhan yang gini, bilang gini, Cili, kamu adalah anakku, kepadamulah aku berkenan. Saya yang ngomong sama Tuhan yang ngomong, beda enggak? Beda. Kalau Tuhan bilang, Angel, karena harapan sungguh ada. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Kalau saya yang ngomong mah biasa aja. Tapi saat kamu baca Alkitab dan Tuhan sedang bicara pribadi dengan kamu akan merasa hidupmu ada harapan gak? Ada. Saat kita baca Alkitab dengan cara cepat dan asal-asalan, gimana caranya Roh Kudus bisa kerja di dalam? Yesus aja kalau pelayanan 3,5 tahun punya waktunya. Pernah gak Tuhan Yesus, saya cepet saya harus ke Gilgal, cepet saya harus ke Korintus. Enggak, Tuhan Yesus gak cepet. Yesus jalan. Yesus punya waktu. Dan waktu itu sudah ditetapkan sama Tuhan. Jadi jangan sampai kita baca Alkitab cepet-cepetan, gede-gedean, tinggi-tinggian, banyak-banyakan, jangan. Tapi yuk kita baca Alkitab dan kita seperti orang yang merindukan firman Tuhan itu. Tapi saya tuh bukan orang yang mencintai firman. Saya, di dalam hati saya, saat saya ada sebuah perenungan. Apakah kamu mencintai akan firman-firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan? Saat saya baca pertanyaan itu, saya tuh mencintai Tuhan gak ya? Saya mencintai firman-firman Tuhan gak ya? Saya tuh nanya sama diri saya sendiri. Dan ada satu lagu bilang gini, aku mengasihi Engkau Yesus. Saat saya nyanyi lagu itu, di hati saya tuh ada yang aneh. Hati saya tuh mempertanyakan, bener gak ya saya cinta Tuhan? Loh dari situ aja sudah tahu kalau saya tuh bukan orang yang mencintai Tuhan. Dan saya sadar kalau saya tidak mencintai firman Tuhan. Saya sadar. Tapi dengan kesadaran itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, Yemima ini bukan orang yang mencintai firman Tuhan. Tapi Yemima mau menuju kepada orang yang menjadi Yemima yang mencintai firman Tuhan. Dan ada satu ayat di dalam Yeskiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi hatinya Yemima yang tidak mencintai firman Tuhan ini, yang akan diberikan hati yang baru ke Tuhan. Jadi bukan Yemima angkat hati saya yang lama, terus Yemima ambil hati yang baru, enggak. Di sini katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. JJ, Tuhan Yesus akan berikan hati yang baru buat kamu. Firman Tuhan yang bilang, bukan saya. Betul? Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, di dalam jiwamu. Tuhan akan berikan kepada engkau hati yang baru dan roh yang baru. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi Yemima bisa ngubah dari Yemima yang gak cinta Tuhan jadi cinta Tuhan gak? Gak bisa. Kita bisa gak ngubah orang yang pembunuh menjadi orang yang bisa mengasihi sesamanya? Gak bisa.
kita harus sadar kalau kita nggak bisa apa-apa, dan kita harus sadar kalau yang bisa ngubah hidup kita cuma Tuhan. Udah nggak ada yang lain, nggak bisa. Saya mau ngelakuin apapun, mau sampai ke ujung dunia, mau muter-muter, mau ikut KKR ribuan kali. Kalau misalnya Tuhan Yesus, kalau kita nggak punya kehidupan pribadi dengan Tuhan, kalau kita nggak, Tuhan Yesus belum waktunya untuk Tuhan Yesus ubah, kita nggak akan bisa berubah. Tapi ada usaha yang bisa kita lakukan, yaitu kita datang ke Tuhan. Kita baca firman Tuhan sampai Tuhan Yesus itu bisa memberikan dari firman yang Tuhan Yesus kasih di dalam diri kita. Tuhan Yesus bilang, kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan Tuhan sendiri akan menjauhkan daripada kita hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27 berkata, Rohku akan kuberikan diam. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat Tuhan. Jadi siapa yang buat? Tuhan. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi apa yang Daud lakukan, kehidupan Daud, itu yang merekayasa siapa? Tuhan. Karena apa? Karena 7 kali dalam sehari Daud datang kepada Tuhan. Saya ulangin. Kehidupan Daud yang Tuhan bilang melekat kepada Tuhan, itu adalah rekayasa Tuhan. Melalui 7 kali dalam sehari Daud datang kepada Tuhan. Jadi gimana cara Tuhan ubah? Dengan kita datang. Kita datang ke Tuhan. Mau 7 kali, mau sekali, mau 2 kali. Kita datang ke Tuhan dan Tuhan akan merestorasi dari dalam. Tuhan Yesus yang akan kerjain dari dalam batin kita, dari ketidakpercayaan kita, dari kemalasan kita, Tuhan kerjain dari dalam. Dan itu nanti keluar. Dan bahkan saat kita berubah, kita gak sadar kalau kita berubah. Tuhan, orang lain lihat kalau saya berubah. Orang lain lihat, oh kok ya memang jadi orang yang beda ya. Kok Chelsea jadi orang yang beda ya. Gitu. Jadi yuk kita punya, sekali lagi, kita punya kehidupan pribadi dengan Tuhan. Baca firman, sampai Roh Kudus itu yang bicara di dalam batin kita. Oke? Saya kelamaan gak ya? Oke, itu aja yang saya sampaikan. Saya berdoa ada filter yang kalian punya, dan saya percaya Roh Kudus yang bersaksi buat setiap firman-firman yang dibagikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.